Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Cuma susah ya menjelaskannya, tapi teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi di lapangan, ada ribu, ada balita, bahkan di samping rumah ini ada yang meninggal di sini. Di tengah banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, kepedulian masyarakat terus mengalir melalui penggalangan donasi. Namun, Kementerian Sosial mengingatkan bahwa pengumpulan dana bencana tetap perlu izin agar penyalurannya tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aturan ini menjadi perbincangan setelah banyak masyarakat, influencer, hingga organisasi besar membuka donasi untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyebut donasi dalam jumlah besar wajib diaudit, sementara nominal tertentu cukup dengan audit internal. Aturan ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Berikut tim Apa Cerita rangkum suara masyarakat Siantar terkait pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang viral di media sosial. Belum, baru ini kali ini saya dengar dari kamu. Oh iya betul, saya pernah dengar. Dan saya pernah juga baca dari media sosial. Belum lah, baru denger ini. Aturannya udah viral di media sosial ya, udah kita lihat bahwasannya aturan itu ya karena ada ya oknum maupun segelintir dari aparatur sipil negara yang maupun BNPB maupun yang pemerintah yang bergerak dalam bencana itu ya tidak merespon positif hal-hal yang seperti itu gitu loh. Seharusnya itu adalah positif dan dalam arti kutip jangan ya viral-viral dulu lah. Seperti kita tahu kalau nggak viral nggak wow gitu. Dari TikTok sih lewat-lewat gitu kan, terus juga cari-cari di internet gitu kan, bener nggak, kadang kan mau berita-berita diedit-edit gitu ya kayak AI gitu, takut juga, namanya juga berita-berita yang sensitif ya mengenai dana dan mengenai apa namanya pemberitaan-pemberitahuan gitulah Kak. Menurut saya ya kita dengarlah dulu kemauan pemerintah, kalau memang yang bagus kita turuti. Jadi kalau menurut pribadi saya, rasaku aturan yang sekarang ini untuk mengenai masalah donasi kurang tepat. Karena alasan saya, masa sih orang berbuat baik harus izin dulu, permisi dulu. Saya rasa itu karena dorongan hati, karena keterbukaan hati. Saya setuju juga sih, karena biar lebih transparan gitu kan kemana dana itu disampaikan ke orang yang betul-betul tepat kan gitu sih. Kalau seandainya pemerintah mempertegas buat aturan bahwasannya mereka harus ada perizinan, seharusnya pemerintah itu ada menghimpun masyarakat itu gimana supaya penyaluran itu tepat sasaran, tepat guna, dan sosialisasinya kepada masyarakat penggalangan dana itu adalah dimanfaatkan untuk yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya seandainya pemerintah merespon negatif, saya rasa di masyarakat itu sendiri harus ada trust, kepercayaan bahwasannya kita menghimpun dana itu harus dari pemerintah. Tapi seandainya mereka membuat aturan-aturan seperti itu ya pertanyaan itu adalah pemerintah sendiri. Kenapa itu bisa berlaku? Kenapa masyarakat harus menyalurkan dan menghimpun diri? Menghimpun secara pribadi, perorangan maupun organisasi. Gimana ya Kak? Sedikit kecewa mungkin ya, karena kan kita lagi situasi genting. Yang di sana saudara-saudara kita membutuhkan bantuannya, sudah keadaan memang darurat gitu, memang mereka membutuhkan asupan makanan yang harus menjadi kebutuhan mereka sehari-hari gitu.
kita ikuti karena mereka di pemerintahan itu yang terbaik. Makanya kita ikutilah saran pemerintah atau peraturan pemerintah. Ya kalau menurut saya sih ada juga baiknya. Karena kita supaya juga kita tahu asal muasal duit tersebut, apalagi itu bentuk jumlah yang sangat besar, sangat perlu untuk dilaporkan begitu. Ya alasannya bukan kita menuduh, tapi menduga siapa tahu hasil asal duit tersebut dari yang tidak kita inginkan begitu. Audit ya, kalau di audit bisa juga, jadi biar transparan gitu kan maksudnya kan. Ya jadi masyarakat ini tahu dana itu tujuannya kemana, sampai kemana, mungkin gitu sih. Jadi saya rasa hal itu wajar sih karena nilai duitnya cukup besar. Sebenarnya kalau memang pemerintah itu berjalan dengan baik, itu tidak ada bantuan-bantuan sosial, tidak ada bantuan sumber-sumber dana dari masyarakat. Toh pemerintah udah sanggup, tapi kenyataan pemerintah tidak sanggup. Masyarakat berhak untuk menyalurkan di mana saja, karena uang itu adalah uang mereka sendiri, bukan uang pemerintah. Terkecuali uang pemerintah disalahgunakan oleh rakyat itu oke, tapi ini uang masyarakat dengan hati nurani yang ikhlas mereka menyalurkannya, memberikannya kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya gitu. Cuma ya saya rasa pada saat hal seperti itu ya kita penting juga sih kepada siapa kita menyalurkannya. Itu sebenarnya pribadi kita, bukan pribadi pemerintah. Pemerintah cuma hanya bercermin lah kenapa masyarakat harus percaya kepada orang per orang maupun organisasi untuk menyalurkannya. Kalau memang mereka benar-benar bersih dan mereka benar-benar menyalurkan tepat guna, tepat sasaran, saya rasa ini tidak terjadi seperti negara-negara lain. Bahkan bantuan sampai di Sri Lanka, bahkan di luar negeri itu sampai 500 sampai 1 M untuk bangun rumah. Kita terlalu banyak ya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka pribadi. Kalau pendapat aku ya Kak ya, penggalangan dana audit itu ya itu kembali ke mereka sendirilah. Tetapi menurut aku kalau memang penggalangan dana dari media sosial, contohnya nih mereka dari transporan nih kan, ini kita lagi penggalangan dana nih untuk sini gitu kan. Ada baiknya saat mereka membelanjakan produk-produknya atau membelanjakan sesuatu ataupun memberikan sejenis uang atau gimana pun, mereka juga harus update, contoh struk belanjanya, bukti transferan, ataupun bukti barang yang telah mereka berikan di sana gitu. Harapan Ibu untuk membantu bencana kebanjiran yang tepat sasarannya. Ya harapan saya tentang penggalangan dana ataupun donasi, ya semoga kita rakyat ataupun masyarakat ya berperan penting, sama-sama kita memperhatikan. Semoga Indonesia cepat pulih, cepat beraktivitas seperti sedia kala, supaya Indonesia makin maju ke depannya. Kalau tujuannya bagus ya oke-oke aja, tapi jangan disalahgunakan lah. Contoh ya mana tahu dia menggalang dana atas nama ini korban bencana, tapi tidak diserahkan ke korban bencana. Nah, itu yang kurang setuju sih betulnya. Harapan saya sebenarnya penggalangan dana ini tidak akan terjadi apabila pemerintah itu bekerja dengan baik. Ya, tidak ada penyelewengan. Ya kita seperti kita lihat Menteri Sosial kita yang dulu, penyelewengan bencana sampai saat ini sampai dihukum mati. Ternyataannya seumur hidup. Jadi saya rasa untuk memperbaiki semua ini harapan saya cuma hanya satu. Kita harus meniru seperti Cina. Cina itu 100 peti, 100 untuk kalian, 1 untuk saya. Jadi koruptor itu hanya kuncinya hukum mati. Harapan saya untuk Bapak Menteri dan ibu-ibu pejabat lainnya, tolonglah Pak Bu diringankan lagi, dibantu kalau bisa niat-niat baik kami yang telah menggalangkan dana. Jangan tambah diperumit atau membuat asumsi kami negatif-negatif lagi. Karena situasi sekarang ini kita tidak dibutuhkan lagi dan tidak diperlukan perselisihan atau perdebatan. Kita harus satu tangan, satu ayoman, juga satu tujuan
karena kita Bhinneka Tunggal Ika di negara Indonesia kita ini. Pak, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.